Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana caranya kita membuat header dan footer ya teman-teman. Oke, untuk header dan footer itu beragam jenisnya ya. Maksudnya itu bukan beragam jenisnya sih, lebih ke tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, untuk contoh di video tutorial kali ini saya akan buat untuk header dan footer yang ada di kampus saya, yaitu di Unjani ya, tentang laporan praktikum maupun laporan-laporan tugas besar gitu. Nah, caranya kalian klik dua kali di sini, kemudian kalian tambahkan logo ataupun gambar yang kalian mau masukkan ke header footernya. Sebagai contoh di sini saya akan masukkan logo prodi saya ya, karena ini untuk tugas kalau nggak untuk praktikum. Nah, seperti ini. Dan biasanya untuk ukuran logo di bagian header footer itu dia 2 cm kali 2 cm ya. Nah, sudah. Oke, kemudian untuk web textnya itu kita ubah menjadi behind text. Nah, setelah itu kita buat text box agar di sini tuh ada tulisannya. Oke, kita ke insert di sini. Nah, ketika di insert kalian pilih text box, kemudian draw text box. Nah, kemudian kita gambar saja text boxnya di sini. Misalkan seperti ini. Kemudian biasanya untuk di kampus saya itu sebagai laporan praktikum atau tugas ininya kita 14, kemudian di bold kita kasih nama TS 1 2 3 4 5 6 contohnya, misalkan perancangan jalan raya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang biasanya 1 ya, kemudian di remove ininya. Oh enggak, ini 1,5 biasanya. Yang ini. Tahun akademik 2025-2026. Nah, setelah itu kita klik kanan di sini, kemudian ke web text, behind text, dan juga di bagian save formatnya itu kita ubah outline-nya menjadi no outline gitu. Nah, sudah. Setelah itu kan untuk di bagian ini terus ada border ya. Nah, si bordernya itu eh, kita bikin dari sini nih. Nah, border and shading. Kemudian di sininya kita automatic. Nah, untuk bentuknya itu beragam, bisa dilihat di sini. Sebagai contoh kasus, coba saya kasih yang ini, kemudian ininya 3 PT, dan untuk ininya saya samakan dengan warna logo saya ya. Nah, kemudian tinggal tambahkan di sini. Jika seperti ini, kemudian kalian tinggal ke bawahin gitu. Ini di enter 1 kali maksudnya. Ini misalkan saya yang mau coba biar agak mirip dengan logo Polri saya. Nah, misalkan, aduh kurang gelap ya. Misalkan saya pakai warnanya ini nih, biar agak mirip lagi. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian tinggal kita rapikan saja ininya. Kita rapikan. Ini kita rapikan seperti ini. Sudah jadi bentuk headernya. Nah, setelah itu, bentar ya, kita coba rapikan ini. Nah, sudah jadi. Kemudian setelah itu, kita masuk ke bagian sininya. Bagian footernya gitu. Nah, di bagian footernya, oh iya teman-teman lupa. Di header ini, kan ini masih ada jarak nih. Kita naikkan di sini. Nah, untuk penaikan ini tuh kita sesuaikan dengan si garis putus-putus ini. Jangan sampai si garis putus-putus ini tuh bergerak gitu. Nah, seperti ini. Atau simpelnya kalian bisa aktifkan di sini ada mode view, di sini ada grid line. Nah, di grid line ini kalian bisa naikkannya itu sampai si garis ini nih, yang garis ujung ini. Nah, yang garis ujung ini. Jadi kalau semisal lebih berarti kalian harus kurangin. Nah, berarti ini kan lebih ya. Berarti kalian harus kurangin. Karena itu disesuaikan dengan margin kita gitu. Berarti pas itu di 1,4 yang saya. Oke. Kita lanjut ke bagian footer gitu. Di bagian footer kan biasanya halaman ya. Kalau untuk contoh kasus saya itu di halaman itu kita pakai yang ini. Yang plan nomor 3 gitu. Kemudian biasanya kan kita pakai nama. Misalkan saya Arif Tadiansyah. NIM saya misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah, kita kasih tab lagi di sininya.
Oke, Y tutupnya itu ini clear, ini 14 harusnya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian klik enter, jadi kursornya kalian kesiniin dulu, terus kalian klik enter. Kalau nggak bisa arrownya ke kananin lagi, kalian klik enter di sini. Kemudian kalian tinggal tambahkan border di sini. Nah, top border sudah jadi. Sesuaikan lagi untuk si ininya kan masih ada jarak ya, sesuaikan lagi. Kalau bisa 1,4 sudah cukup gitu. Oke, ini sudah jadi untuk footernya. Iya benar, untuk footernya. Nah, ada masalah baru lagi. Misalkan di sini kita buat ada daftar isi, terus ada bagian bab 1, bab 2, bab 3 kayak gitu kan. Terus ada nanti ada daftar pustaka. Nah, bisa kita contoh kasus di laporan misalkan ya. Untuk setiap halaman itu kan beda-beda ya. Untuk daftar isi biasanya kita menggunakan Romawi, sedangkan untuk masuk ke bagian utama itu kayak bab 1, bab 2 yang seperti itu, kita pakai awalan halaman biasa kayak gini. Kemudian untuk daftar pustaka kita balik lagi ke Romawi. Nah, misalkan untuk setiap bab itu kita harus bedakan si header sectionnya. Dari mana sih lihatnya? Nah, dari sininya nih, header sectionnya itu harus beda. Jadi misalkan kita anggap saja daftar isi sampai daftar tabel itu kita namain itu bagian awal, dan untuk bagian ini adalah bagian utama yang bab 1 bab 2 itu, dan untuk daftar pustaka itu bagian akhir ya teman-teman. Nah, untuk bagian awal itu tuh harus header sectionnya itu beda dengan bagian utama, dan juga untuk bagian akhir itu harus beda dengan bagian utama gitu. Caranya bagaimana? Berarti di sini kita tinggal next page itu. Nah, di next page untuk bagian ini kan bab 1 ya. Nah, di next page di bab 1 caranya ke layout, ke bricks, next page sudah. Dan di sini kita isi sebagai daftar isi gitu. Nah, daftar isi misalkan. Kemudian di sini udah bab 1 bab 2 juga sama, ini harus di next page ya. Nah, kemudian kita bikin ada daftar pustaka juga, kita next page. Berarti next page-nya di sini. Kita next page. Kita masukkan di sini daftar pustaka. Nah, sudah. Nah, bisa dilihat di sini halamannya. Kemudian cara mengganti halamannya itu seperti ini teman-teman. Kalian buka kalian klik 2 kali di bagian footernya. Nah, ini kan udah jelas nih. Di sini sectionnya itu section 1, kemudian di sini section 2, ini section 3, ini section 4 gitu. Setiap sectionnya beda gitu. Nah, kemudian untuk di section 2 kita itu sistem previous, maaf, sorry. Oke, maaf. Di sini kan sebelum daftar isi itu pasti ada cover kan. Nah, si cover juga kan dia tidak memiliki header dan footer kan untuk cover. Jadi kita juga harus next page lagi di bagian daftar isi ini. Nah, kan ini misalkan kita tuliskan sebagai cover ya. Misalkan kita tuliskan untuk cover. Ini gede ya, misalkan 30 gitu. Timbul cover misalkan. Nah, kan untuk cover itu dia tidak memiliki header footer ya. Caranya dihapus itu kalian klik 2 kali di bagian section 2 ya, di bagian daftar isi ini. Kemudian ada link to previousnya kalian matiin, di bagian footer juga sama kalian matiin. Nah, setelah itu kalian bisa hapus yang di bagian cover ini. Nah, yang bagian cover kalian bisa hapus, tinggal Ctrl A di sini, delete. Kemudian di bagian sini juga tinggal Ctrl A, delete. Nah, sudah otomatis untuk yang cover dia tidak memiliki header dan footer. Lanjut untuk bagian daftar isi, kan untuk halaman daftar isi itu dia harus Romawi ya. Nah, ketika dia Romawi, cara menggantinya itu bagian page number, format page number, kemudian di sini kita ubah menjadi Romawi, kemudian kita nyalakan yang start at-nya, kita mulai dari I atau 1 pertama gitu. Sudah terubah. Kemudian di sini misalkan saya ingin membuat daftar gambar ya. Sorry. Ini daftar gambar. Kemudian daftar tabel. Oke, misalkan seperti ini. Nah, untuk bagian yang bab 1 ini kan dia cuman angka biasa ya, tidak mengikuti yang atas ini seperti ini Romawi, dan juga angkanya itu harus dimulai dari 1. Ada beberapa kasus gitu. Contohnya itu ada yang menggunakan seperti ini saja, misalkan mulai dari 1, ada juga yang
menggunakan seperti ini. Nah, satu strip satu. Untuk kasus yang strip satu itu, kalian nyalakan bagian include chapter number, ininya heading satu, ininya hyphen, kemudian ini start at-nya satu gitu. Sama untuk di bab 2 juga seperti itu. Ininya include, terus ini start at-nya. Tapi kalau misalnya memang dia tidak perlu satu strip satu, kalian tinggal ke format page number lagi, ininya dihapus centangnya, terus tinggal gini, udah jadi. Nah, misalkan sekali saya kasih contoh untuk yang satu strip satu ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita buat halaman baru lagi di sini, oke, white. Nah, kita buat halaman baru lagi di sini, dia itu kan satu strip 2, misalnya yang ini ya. Nah, dia itu akan menjadi 2 strip 2 gitu. Nah, untuk selanjutnya di bagian daftar pustaka kan harus mengikuti si daftar tabel sama si daftar gambar ini ya. Nah, untuk di daftar pustaka itu berarti kan ini akhirnya 3. Berarti untuk di daftar pustaka kita kasih 4, tapi dalam Romawi. Caranya kalian klik 2 kali di footer, ke page number, format page number, di sini pilih yang Romawi ini, start at-nya kita gak ubah ke 4. Sudah jadi teman-teman. Seperti untuk header, footer, dan juga halaman. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, bye.